Perkenalkan, nama saya Krisno Demalilin, asal dari Mamasa, dan saya berada dalam jurusan kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi bisnis dan langsung saja pada pembahasannya. Administrasi bisnis. Administrasi bisnis ini jika dibahas lebih dalam itu tidak jauh dari bagaimana sebuah perusahaan menjalankan sebuah bisnisnya, bagaimana perusahaan melakukan hubungan dengan perusahaan lain. Makanya perlu mempelajari administrasi bisnis karena semua tentang perusahaan itu dibahas oleh administrasi bisnis. Nah, makanya pada materi ini kita akan membahas tentang bisnis yang di dalamnya bisnis tidak bisa ada jika tidak ada masyarakat. Nah, makanya untuk memulai sebuah bisnis itu perlu ada beberapa alternatif. Makanya alternatifnya itu harus betul-betul pas dalam sesuai dengan bisnis yang kita jalankan. Dalam bisnis juga tidak jauh dari bagaimana kita mengkaji kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Kegiatan-kegiatannya itu yang saya sudah pahami, yaitu yang pertama, bagaimana kita memanfaatkan waktu, bagaimana kita memanfaatkan peluang, dan bagaimana kita memanfaatkan modal, dan bagaimana kita juga memanfaatkan sumber daya yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam dan sumber daya manusia ini selalu jadi subtopik pembahasan dalam sebuah bisnis. Nah, mengenai sumber daya manusia mencakup dalam produsen dan konsumen yang kita sudah pelajari di SMA atau SMK ya, yaitu rumah tangga produsen adalah bagaimana seorang pengusaha, seorang rekan bisnis itu memproduksi hasil usahanya. Nah, kebalikan dari rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini adalah seseorang yang menerima atau jasa atau barang yang diterima dari produsen. Bagaimana hubungan timbal baliknya? Hubungan timbal baliknya itu yaitu saling menguntungkan, bahwa produsen untung karena dibeli barang dan jasanya dari konsumen, dan konsumen juga merasa puas dan semuanya atau mereka ini sama-sama untung ya. Maaf atas kesalahan katanya. Next, sering juga muncul kata stakeholder dan stockholder. Apa sih itu stakeholder dan stakeholder? Sebenarnya singkat sih. Stakeholder itu adalah pihak-pihak kepentingan, di mana pihak-pihak kepentingan ini mencakup seperti ibu bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya ya. Terus stakeholder ini pemilik, pemegang saham atau karyawan. Ya, singkat saja ya karena waktu tidak mendukung. Terus lanjut, tujuan dan fungsi bisnis. Tujuannya itu pasti tidak jauh dari keuntungan, itu yang paling utama. Lalu yang kedua, pengalaman kerja. Terus yang terakhir, memberikan pengaruh baik terhadap rekan bisnis. Maksudnya bahwa jika kita berhasil, maka akan ada tiruan yang baik dari rekan bisnis atau lawan bisnis ya. Terus apa fungsinya bisnis ini? Yang pertama, pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bisnis ini memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang diinginkan dalam hal masalah bisnis ya. Lalu yang kedua, memperoleh dan memberikan keuntungan. Terus yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Nah, kita masuk atau sampai pada kesimpulannya yaitu bahwa kita ini sebagai manusia yang sosial juga tidak bisa jauh dari bisnis. Maksudnya bahwa kita perlu ada namanya
mengubah status sosial. Maksudnya bahwa kita harus tetap bertahan hidup dengan cara melaksanakan bisnis. Lalu pada pembelajaran ini selalu kita bingung, kenapa ada administrasi bisnis, kenapa bisa ada ilmu ekonomi, kenapa bisa ada bisnis dan lain sebagainya. Apa sih bedanya dengan administrasi bisnis? Nah, bedanya bahwa semua pelajaran mengenai ilmu ekonomi itu mencakup semuanya, mencakup tentang ekonomi, bisnis dan lain sebagainya. Sedangkan administrasi bisnis ini khusus pada khusus membahas tentang perusahaan yang akan dijalankan dan bagaimana kita melakukan perusahaan dengan baik. Nah, itu yang bedanya. Terus pesan saya buat pembelajaran administrasi bisnis ke depan bahwa tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran dan jangan pernah putus asa karena pandemi ini akan segera berlalu. Dan saya berharap bahwa pembelajaran ke depannya kita bisa melakukan tatap muka agar kita dapat lebih mengerti lagi. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau hal-hal yang tidak baik dalam video ini, mohon dimaafkan dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.